berangkat ke Kota Lahat, tepatnya di Bukit Besar kali kita tidak, karena sudah lama sekali kita tidak mendaki. Kita berangkat guys. Mana kita? Kita ke Lahat. Bukit Besar. Kita jam perjalanan dari rumah. Sekitar pukul 10 pagi, saya dan dua rekan lainnya berangkat menuju ke Kabupaten Lahat untuk mendaki ke Bukit Besar dengan mengendarai sepeda motor. Jarak waktu yang harus kami tempuh dari desa kami hingga tiba ke tempat yang akan kami tuju itu sekitar 3 jam perjalanan lebih kurang. Bagi diri saya pribadi, ini pendakian saya ke-6 kalinya ke Bukit Besar. Tapi sudah sangat lama sekali, mungkin sudah sekitar 5 tahun lalu, ketika saya masih di bangku sekolah. Dan bagi dua kawan saya, ini pendakian pertamanya ke Bukit Besar ini. Menarik. Kami melewati akses jalan yang lebih terdekat dengan melewati jalanan yang sedang dalam perbaikan. Dari jalan bebatuan akan diperbaiki menjadi jalan cor yang mulus. Mantap. Jadi masyarakat yang ada di desa seperti kami ini semakin mudah untuk ke kota jika ada suatu kepentingan. Setelah kami melewati sebuah jembatan, kini kami melalui lahan terbuka dengan pemandangan langit yang biru serta awan yang kelabu dan sesekali dihiasi pohon sawit yang tinggi. Jarak pandang lebih terbuka karena cuaca hari ini sedang cerah. Bentuk jalanan menikung dan menurun terlihat dari kejauhan dengan dihiasi luasnya kebun kelapa sawit di kiri kanan jalan. Setelahnya tibalah kami di sebuah desa dan tidak lama lagi kami akan tiba di kota. Setelah melalui suatu desa, kami kembali melewati jalanan yang dihiasi hijaunya perkebunan kelapa sawit sepanjang perjalanan di bawah sinar mentari yang semakin panas. Sekitar pukul 11 lewat, tibalah kami di kota Muara Enim, tempat di mana saya bersekolah dulu. Saya dan kawan-kawan akan berhenti sebentar untuk membeli makan karena hari sudah siang dan pastinya perut kami sudah lapar. Kita lagi di Muara Enim guys, kita mau makan mie ayam dulu. Di sini mie ayam favorit saya sama Iska. Mantap. Selesai mengisi perut dengan menyantap mie ayam, kami menuju ke pasar Muara Enim untuk membeli sayur-sayuran. Tatkala hari semakin panas, kami kembali tancap gas dengan berkendara sedikit cepat karena perjalanan kami masih lumayan jauh. Mana lagi nanti kami akan berhenti di tempat jualan sembako, sebab kami belum membeli kelengkapan logistik satupun kecuali sayur-sayuran yang sudah dibeli tadi. Karena kalau logistik sudah dibeli, tentunya akan memberatkan beban untuk membawanya ketika di perjalanan. Apalagi saat berkendara, harus digendong menggunakan carrier. Bagi saya lebih baik membawa beban berat ketika saat berjalan daripada berkendara. Pegalnya minta ampun. Maka dari itu kami membeli logistik yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pendakian. Kita beli logistik dulu untuk kelengkapan kita bermalam. Oke ya. Ini mau? Sama. Belanja kelengkapan logistik dulu. Selesai belanja logistik, kita packing dulu, terus kita berangkat ke jalur pendakian. Sekitar 1 jam lagi menuju perjalanan. Jangan di skip.
Kami hampir lupa, ternyata masih ada yang belum kami beli, air minum. Jadi kami berhenti lagi di sebuah toko. Perjalanan menuju ke arah pendakian Bukit Besar itu kemungkinan curam-curam dan bukit-bukit. Jadi harus hati-hati. Buat saja yang punya perjalanan pulang dengan selamat. Setelah selesai membeli semua kelengkapan logistik, kami kembali melanjutkan perjalanan dengan cuaca yang sangat cerah. Terlihat dari kejauhan pemandangan indah yang memanjakan mata. Jalanan yang sudah berbeda dari yang kami lewati tadi. Kini lebih sempit dan banyak tikungan yang tajam. Tapi tak setajam tikungan temanmu. Hahaha. Kini pinggir-pinggiran jalan sudah terbuka dengan pemandangan Bukit Jempol yang terlihat jelas di depan kami. Tapi bukan bukit ini yang akan kami daki. Masih lumayan jauh lagi. Kami pun berhenti sebentar untuk mengabadikan pemandangan indah ciptaan Tuhan. Sekarang kita berada di perjalanan yang bukitnya mirip jempol. Kita melihat seperti jempol. Tapi yang kita daki bukan jempol. Bukit besar di sampingnya dengan view gunung. Bukan gunung sih, Bukit Jempol yang dinamakan Bukit Serelo. Kami kembali berkendara setelah sejenak berhenti. Perjalanan, pemandangan, menyajikan indah, apalagi cuaca yang cerah. Cuaca panas biasanya persiapan akan turun hujan. Semoga saja tidak. Kini jalanan semakin curam yang meliuk-liuk, membuat kami harus pelan-pelan dan ekstra hati-hati. Takutnya ada kendaraan yang mendadak dari depan kami. Jadi buat kawan-kawan kalau datang ke sini harus mengecek rem terlebih dahulu agar lebih aman saat berkendara. Karena yang paling utama adalah keselamatan kita. Benar tidak? Seingat saya, untuk tiba ke tempat parkiran sebelum mendaki, kita harus melewati 3 desa dulu. Maka barulah kita akan tiba di sana. Kemungkinan tidak akan lama lagi. Saya sudah lupa-lupa ingat karena sudah lama sekali tidak ke sini. Bukit besar sudah terlihat dari kejauhan, seakan-akan memanggil kami. Setelah beberapa jam kami berkendara, akhirnya tiba juga di desa yang kami tuju. Kini sudah berbeda seperti yang dulu, karena dulunya seingat saya tempat parkiran kendaraan hanya di seberang sini, dan sekarang ternyata sudah pindah di seberang sana. Dulu tempat itu masih hutan, sekarang sudah menjadi tempat registrasi. Mantap. Maklum saja saking lamanya saya tidak kesini. Hehehe. Guys, kita tiba di tempat parkiran sepeda motor. Registrasi sebentar. Setelah itu kita akan lanjut mendaki. Kita sudah di tempat registrasi dan kita registrasi dulu. Setelah itu kita mulai mendaki ke Bukit Besar. Tetap sudah lancar. Selesai melakukan registrasi dengan membayar 15.000 per orang, kami kembali packing dan membagi barang-barang yang akan kami bawa ke puncak nanti agar bebannya sama rata. Di bawah terik mentari yang panas, kami mulai berjalan melangkahkan kaki dengan melewati ladang padi tepat di samping jalan yang kami lalui. Guys, kita mulai pendakian pukul 2.30. Sangat panas di sini. Baru mulai sudah berkeringat, tapi jalanan masih landai, jalan setapak, jadi kita bisa santai-santai saja. Karena durasi pendakian itu sekitar 2 jam. Mungkin kalau kita mountain itu 2,5 jam bisa sampai puncak. Tadi sangat ramai,
Semoga masih ada tempat kita untuk membentang tenda di atas nanti. Belum memulai pendakian ke Bukit Besar Lahat, sebaiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bukit Besar, mantap! Selesai berdoa, kami mulai melangkah di atas jalanan setapak yang landai, serta indahnya suguhan pemandangan bukit besar yang ada di depan kami. Bertiga kali ini pendaki santai karena tidak menggunakan sepatu mendaki, hanya sepatu biasa. Bukan meremehkan, tetapi santai-santai. Begitulah. Seingat saya, jalanan setapak ini sangat panjang sampai dengan tiba di sebuah warung. Tidak lama kemudian kami tiba di pondokan tempat beristirahat dan tepat di dekat aliran sungai yang sangat jernih. Kita baru tiba di aliran sungai yang jernih. Kalau mau mengambil air untuk stok bawa ke atas sangat bening. Kemungkinan pulangnya besok kami akan mandi. Kemungkinan kalau sempat. Airnya sangat jernih, enak banget kalau mandi. Rasanya kami mau mandi melihat sungai ini, ditambah lagi dengan cuaca yang sedang panas. Tapi percuma juga, badan pasti akan keringatan nantinya karena perjalanan kami masih panjang. Ya sudah, saat turut saja kita mandi. Di jalan setapak ini lumayan menanjak, jadi harus lebih hati-hati dikarenakan licin ditambah berlumut. Kami terus berjalan dengan santai. Terlihat di samping jalur banyak sekali batu yang sangat besar. Sesekali jalanan sempit karena banyak rumput yang menyerang di pinggir jalan setapak. Kita beristirahat sebentar di ladang warga, tepatnya di kebun kopi. Di sini banyak batu-batu besar di kiri kanan jalan, dan di bukit besar ini kemungkinan ramai dikarenakan mudah digapai dan tidak terlalu jauh, mudah diakses. Jadi ramai pendaki, baik pun cewek apalagi cowok. Karena kalau untuk pemanasan sebelum mendaki ke gunung-gunung tertinggi, biasanya itu pemanasan dulu ke bukit besar. Dan seperti hari ini sepertinya sangat ramai dikarenakan besok tanggal 1 kami berangkat ini tanggal 31 Desember. Bukan berarti merayakan tahun baru, tapi lagi ada waktu libur saja. Jadi kami memanfaatkan waktu libur pemanasan sebelum ke gunung selanjutnya. Jadi ini ibaratnya itu ngecamp, tapi jauh dari rumah, sekitar 3 jam perjalanan. Kami mendaki ini mulai jam 2.30, tidak lama berhenti dikarenakan panas full, luar biasa, sampai mandi keringat. Lanjut, semoga lancar, tidak hujan di perjalanan. Di sini juga sebenarnya bisa digapai pakai sepeda motor. Batas ada warung, nanti ada warung, tapi harus ngojek. Tidak tahu saya biayanya berapa. Menggunakan motor sendiri tidak dibolehkan dikarenakan keamanan dan berbahaya. Kalau hilang bagaimana? Setelah sedikit mereba lelah, kami kembali melangkah. Nanti akan ada warung sebelum penghabisan jalan setapak. Jadi kalau ada yang ingin berbelanja, beli kekurangan, bisa beli di sana. Badan kami terasa sangat gerah walaupun jalurnya dingin di bawah pepohonan. Mungkin ini karena faktor panasnya cuaca. Itu dia yang akan kita daki puncaknya. Kita akan ngecamp di atas sana. Terbuka, anginnya pasti kencang.
Lihat guys, view di belakang di samping perjalanan kita. Itu dia yang akan kita daki. Cantik sekali. Tidak dengan jalurnya, menguras tenaga. Dikarenakan jalan setapak ini sangat panjang, membuat kami lelah. Ditambah terus menanjak, licin karena banyak lumut. Dan di sini juga banyak batu-batu yang sangat besar. Sekarang di kiri kanan jalur banyak pohon durian dan ladang kopi. Panasnya cuaca membuat kami mudah lelah. Sudah sekitar 45 menit kita berjalan, masih belum tiba di warung. Kami kebanyakan berhenti dikarenakan sangat lelah, mandi keringat. Jalurnya itu masih setapak, tapi yang membuat lelah itu dikarenakan cuaca. Panas banget, sumpah. Ngambil tenaga, uang roti. Sekarang kita sudah memasuki jalur yang sebenarnya. Kita sudah tiba di warung, tapi kita lanjut saja karena kita sudah lengkap. Setelah melewati sebuah warung, kini jalur sudah mulai menanjak. Kita tidak mampir di warung, kita lanjut saja karena hari sudah sore. Di sini jalurnya batu-batu besar, jadi harus hati-hati melangkah, takut terpeleset. Untung saat ini tidak hujan, jadi tidak terlalu licin. Kita istirahat sebentar, istirahat terus pokoknya. Sekarang asar, jadi kita menghargai, walaupun tidak sholat, mungkin nanti akan sholat. Lelah bray, lelah banget bray. Jangan meremehkan, walaupun tidak tinggi, tapi wow. Terkadang yang tinggi itu tidak susah, dan yang rendah itu yang bikin susah. Sampai teman kami bernama Dio muntah-muntah guys. Apakah dia hamil? Muntah ya guys, cuman mual ya.